Anda nampaknya Anda seperti Allahu Akbar. Kampung Turus Carita Banten ini sepertinya tak berbeda dengan kampung-kampung lainnya. Ternyata pemandangan biasa ini sekedar topeng. Ada cerita turun-temurun tentang bayi lelaki yang tidak pernah bisa lahir hidup di kampung ini. Ya, setiap bayi lelaki yang lahir di kampung ini selalu mati. Orang percaya mitos ini berhubungan dengan makam keramat yang ada di dekat kampung. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam ini saya sudah berada di Kampung Turus, Carita Pandeglang, Banten. Di kampung ini terdapat sebuah mitos bahwa wanita yang mengandung bayi laki-laki atau akan melahirkan bayi laki-laki akan berakhir dengan tragis. Di samping saya sudah ada Bapak Hilman Firmansyah yang akan menjelaskan lebih lanjut. Gimana Pak, ceritanya bisa tolong dijelaskan tentang mitos tersebut? Jadi mitos ini dari mulai saya berada di Kampung Turus tahun 2007 sampai sekarang, saya melihat dan menyaksikan langsung ketika memang ada ibu hamil ataupun arti kata mengandung bayi laki-laki, itu selalu bayi laki-laki tersebut itu diganggu. Konon katanya setelah kita mencari informasi, ini ada kaitannya dengan masalah goib. Dari situlah saya mulai penasaran sebetulnya apa yang terjadi di kampung kami ini, sehingga arti kata ini membuat si masyarakat yang mengandung itu merasa terganggu. Bahkan mereka sampai diungsikan dulu sampai melahirkan. Kira-kira sudah berapa banyak Pak kejadiannya dan akhir-akhir ini ada nggak? Nah, barusan yang kemarin itu saudara Eti, dia mengandung bayi laki-laki, tetapi ya tragis itu tadi terjadi. Sebelum melahirkan bayi tersebut sudah meninggal di dalam kandungan tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini dengan Ibu Neneng. Ibu Neneng Ini selaku korban pada waktu itu, dia mengandung 2007 anak saya laki-laki. Terus kan nangis aja ya semalaman tuh. Terus kata orang pintar gitu, saya nengokin diganggu sama orang begituan, sama gaib ya. Terus apa yang terjadi kemudian dengan bayi ibu? Meninggal. Pada usia berapa? 40 hari. Oke, ibu jadi mempercayai bahwa itu ada gangguan dari makhluk gaib, bukan karena penyakit? Enggak, sehat baik saya. Masih Pak, dan Ibu Neneng. Hakim, tadi setelah mendengar keterangan dari warga dan seorang ibu yang mengaku sebagai korban yang sudah merasakan sendiri gangguan tersebut. Ya, emang cukup menarik ya kalau kita lihat dari mendengar dari kesaksian warga di sini sekitar kampung sini. Ya, dari informasi yang saya terima itu istilahnya lebih dari 4 atau 5 bayi yang lahir lantas meninggal gitu. Dan masyarakat sini mempercayai kalau itu perbuatan makhluk halus. Karena apa? Karena ada interaksi. Jadi beberapa ibu yang yang kehilangan anaknya itu sempat kerasukan makhluk gaib dan mengaku-ngaku dia yang membuat ulah di kampung ini. Ini sebuah mitos di tengah-tengah masyarakat yang saya tertarik untuk mengungkap sebenarnya ada apa di kampung ini. Dan mudah-mudahan perjalanan kita pada malam hari ini bisa memberikan informasi yang baik. Cuman yang paling penting adalah solusi agar kaum ibu di sini tidak trauma lagi mereka memiliki anak laki-laki gitu. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang menjadi niat rencana kita sehingga semuanya bisa terungkap dan kita memiliki solusinya gitu. Tiba-tiba, Pak Hakim mengajak saya berdoa. Kan Mbak harus ngedampingin saya, itu konsekuensinya. Apapun yang terjadi, Mbak jangan bangun dari tempat duduk. Kalau misalnya takut, pejamkan mata, baca aja istighfar, astagfirullah. Sebelum saya komandoin, bangun. Jangan lari, jangan ini sebab mau ada penyerangan. Kalau Mbak ngikutin saya, insya Allah nggak ada apa-apa. Sedikit curiga, saya ikuti saja ajakan Pak Hakim. Tak lama, ada yang berubah dengan Umi.
Cari posisi yang enak. Ternyata Umi tidak sendiri. Ada energi lain yang menguasai Pak Engkis. Moving dong. Sekarang saya merasakan energi kuat mencoba mengganggu saya. Jantung saya berdegup kencang. Terlalu banyak gangguan. Pak Hakim mencoba menguasai satu mediator. Siapa gerangan makhluk ini? Kenapa Anda menangis? Tadi nantang-nantangin. Sakit kenapa? Jangan kemana-mana. Dengan siapa saya berbicara? Tetap di Dua Dunia. Allah hayyul qayyum wa natubu ilaika min kulli dzambin wa min jami'i wa la haula wa la quwwata illa billah. Betul Anda yang sering membuat keonaran di kampung ini. Anda juga yang suka masuk ke tubuh orang. Memang saya. Maksud kami datang ke sini untuk meluruskan mitos-mitos yang terjadi di sini. Karena kami yakin itu bukan ulah Anda sebenarnya. Anda makhluk kafir ya. Makanya Anda membuat keonaran di sini, mengganggu warga di sini. Dan mereka takut terhadap Anda, jadi Anda merasa lebih kuat dari mereka. Gitu? Siapa nama Anda? Anda siapa? Belum menyebutkan nama. Kenapa? Anda nampaknya Anda seperti apa? Kenapa? Kalau pula ilang. Kami tidak takut dengan Anda. Yang kami butuhkan informasi. Dan kami ingin membuktikan apakah itu semua ulah Anda. Betul? Iya. Apa yang Anda lakukan? Apa itu? Bayi. Iya. Dari perempuan? Iya. Kenapa? Lalu yang Anda ambil apa? Bayi laki-laki? Apa untungnya untuk Anda mengambil bayi? Makhluk sebangsa Anda itu tidak bisa melakukan apa-apa, apalagi sebangsa pembunuhan terhadap manusia. Kalau Anda memanfaatkan keadaan mungkin. Beritahu nama. Nama Anda siapa? Ini mungkin Anda karena Anda sebangsa jin. Bangsa jin itu bisa menyebut siapa aja. Dari mana Anda tahu? Ini agama kami mengajarkan. Saya ingatkan kepada Kokom, kalau memang Anda namanya Kokom, ya kepada Anda saya ingatkan bahwa usaha Anda itu akan sia-sia. Saya punya kekuatan.
Anda bisa mengucapkan Assalamualaikum? Bisa. Coba. Itu salah sekali. Pengen bukti bahwa Anda adalah makhluk yang lemah? Anda juga ingin bukti bahwa bangsa Anda banyak yang lemah. Iya, bangsa saya menyadari banyak saudara-saudara saya yang muslim yang lemah. Mengapa tidak Anda urus bangsa Anda? Ini salah satu urusan kami. Ini urusan saya. Saudara-saudara kami di sini. Saya dari dulu memang seperti ini. Dari sejak kapan? Sejak telur Anda diciptakan di bumi ini. Kemudian Itu hebatnya saya. Dia tidak bisa melihat saya. Saya bisa melihat dia. Dan saya bisa mengambil apa yang ada di dalam kandungannya. Dan saya bisa pindahkan Tapi itu ke bukan punya kandungan Anda. orang lain. Tapi itu bukan punya Anda. Oh, dipindahkan ke kandungan orang lain. Siapa yang menyuruh Anda? Itu bukan sebuah kehebatan. Yang jelas orang yang hebat adalah mereka yang tunduk patuh kepada Allah. Yang tidak mungkin hatinya digoyangkan oleh makhluk sejenis Anda. Nggak ada kekuatan Anda. Manusia bodoh Iya, manusia yang yang tertujuk oleh bisikanku. Kuncinya di situ. Tapi ada juga yang tidak terwujud. Nah, itu urusan mereka. Urusanku. Bagaimana agar mereka menjadi golongan kami. silakan aja Anda menggoda orang-orang yang lemah imannya. Berarti tugas Anda hanya sebatas menggoda kan? Tidak mengambil bayi orang? Ketahuan kan? Sebenarnya Anda tuh nggak melakukan pengambilan bayi, pembunuhan bayi dan lain sebagainya. Itu banyak dari sugesti. Dengan kedatangan kami, ternyata terbukti bahwa Anda membutuhkan kami. Oh tidak. Anda membutuhkan informasi dari bangsa kami. Nah itulah yang menjadi pertanyaan yang sangat baik. Itulah berarti Anda ingin bekerja sama dengan kami. Tidak. Tidak. Tentu tidak. Kami tidak akan memberikan apa yang Anda minta. Kami akan pergi. Tidak akan memberikan informasi apapun kepada Anda. Dari jawaban Anda itu informasi telah ada bahwa Anda tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Anda termasuk makhluk yang lemah yang tidak perlu untuk ditakuti. Kami rasa terima kasih informasinya. Tak lama, makhluk yang menguasai Umi ini pergi. Namun ada yang berbeda dengan diri Umi. Anda hamil. Tiba-tiba perutnya menggembung seperti orang mengandung. Allah. Apakah ini sebuah serangan gaib? Alhamdulillah, Pak Hakim bisa mengatasi keadaan. Tinggallah Umi lemas tak berdaya. Sekarang tinggal satu mediator yang masih terkunci. Siapa ya? Siapa bukan? Sepertinya ada sosok perempuan dalam tubuh kecil ini. Kenapa merasa terganggu? Anda merasa terganggu seperti kenapa? Anda senang di sini jadi merasa terganggu dengan kedatangan kami. Allahu Akbar. Bisa kita bicara ngobrol? Ada banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, Anda benar yang suka mengganggu masyarakat sini? Kayak anak kalau duduk gitu kita tidak akan mengganggu banyak. Bentar, kasih kali. Jadi benar ya, Anda yang suka ganggu masyarakat sini? Apa masyarakat sini yang salah? Kami mendapat Bukan laporan Anda, dari emang siapa yang mengganggu? Oh ya. Oh. Jadi Anda pihak yang dituduh selama ini ya? Gitu. Siapa gitu nama Anda yang sering dituduh? Biasanya siapa gitu? Masyarakat biasanya menyalahkan siapa? Nenek. Masa Anda manusia sih? Anda ini makhluk jin, cuman ngaku-ngaku ya memakai nama manusia. Terus Anda nggak mau disalahkan? Siapa tadi nama Anda?
Jadi kita memanggil apa, Mbak? Eyang? Ini wae, panjang bau kain panjang. Dan ini ada ingin dibersihkan juga nggak namanya? Cuman bisa juga Anda nggak ngaku karena tadi mungkin Anda dengar dialog saya dengan makhluk yang tadi. Kenal Anda? Padahal bukan kokom kan? Sanes, Siapa gitu namanya? lo kan dia salah. Oh, jadi bangsa Anda bisa nyebut siapa aja ya? Hon, Si A, si B. ayo nomot. Ayo nomot. Oh, jadi sebenarnya yang meninggal itu bangsa Anda nggak punya kuasa apapun. Gak bisa. Pan kabeh ayo di luhur. Oh, Anda sadar. Kuncina di luhur, kuncina. Berarti teman Anda tadi berbohong ya? Mohon. Lalu yang sering kesurupan itu mengaku bahwa dia adalah ibu yang sudah mengandung dan meninggal. Itu siapa? Ulah siapa? Cuman lo apa di dia? Oh, jadi bisa teman-teman Anda yang lain ya? Emang banyak di sini? Mana itu kan? Aing mana? Itu aing. Tidak, makanya kita bertanya. Aing asal ke kemana ya? Cing. Jangan. La ilaha illallah. Jangan ya. Ya kalau memang itu bukan ulah Anda, ya nggak apa-apa gitu. Cuman yang jelas. Kalau umur ayah di luhur aing disalahkan, ayah ini disalahkan baik. Terus jadi nggak apa-apa kalau ibu-ibu di sini mau hamil lagi nggak apa-apa. Wah. Oh gitu ya, karena semuanya takdir Allah. Loba iya istibar. Loba ingat, eling. Mohon. Kalau di atas sana katanya ada makam keramat leluhur sini ya. Anda tahu tentang itu? Aing kawani. Terus ayah perbatasan masing-masing aing kawani. Jadi maksud Anda masuk ke sini memberikan penjelasan kepada kami gitu, nggak semua makhluk juga. Mohon budak letik kolot. Kabeh geus aya aturan anak geus digarisan anak ku Gusti Pangeran. Nih, Naon? di golongan Anda emang nggak ada yang ngaji? Ada yang muslim? Aya sih. Kan aing tak tara milu iya. Kenapa nggak ikut mereka? Aing kasih yang lembur di dia. Aing wae. Umur pun ada di Pangeran. Ini di sini sering menampakkan diri. Ya hari mah ayeuna aja. Tara. Anda suka mengganggu juga? Ayeuna mah tara. Terima kasih atas kedatangan Anda dan memberikan informasi kepada kami. Udah Nini ya, Nini keluar ya. Jadi sekarang kampung ini aman ya? Dah aman, apa ya wae istibar geus kitu wae. Saat akan disadarkan, mediator malah berubah tingkah. Jangan kemana-mana. Tetap di Dua Dunia. Terima kasih atas kedatangan Anda dan memberikan informasi kepada kami. Udah Nini ya, Nini keluar ya. Ya, Insya Allah ya nanti. Anda telah menyampaikan. Jadi sekarang kampung ini aman ya? Puas berbagi informasi, makhluk di tubuh ini beranjak pergi. Assalamualaikum. Ternyata ada makhluk lain yang merasuk. Sepertinya dia berwujud seekor harimau. Kontan, orang-orang di sekitar lari berhamburan. Wahyu blokingan. Assalamualaikum. Siapa ini? Anda kenapa masuk? Tur nuhun. Oh, terima kasih. Kenapa terima kasih ke saya? Diamankeun. Anda penjaga sini sudah sejak kapan? Di sebelah sana, Oh, di atas di ya. atas. Memang sebelumnya kampung ini tidak aman. Boleh di sebelah sini saja. Kami tidak akan mengganggu Anda, hanya ingin mengobrol saja, boleh? Kenapa? Apa yang ingin Anda sampaikan? Ampura. Maaf. Atur nuhun. Ieu kan kudu disyariatkeun ku sadayana. Di mana? Kami di Jakarta. Ya saya juga berharap mudah-mudahan kehadiran kami di sini juga bisa membawa manfaat khususnya kepada warga yang menempati kampung ini agar mereka tidak khawatir, tidak takut untuk punya anak di kemudian hari. Jangan sambil makan. Ya, Anda tidak menggunakan badan Anda menggunakan raga manusia. Ya. Kalau Anda udah keluar nggak apa-apa ya. Anda memakai raga orang ya. Ini tidak akan baik untuk saya. Ya.
Saya berharap juga begitu. Ini bisa menjadi pelajaran khususnya bagi manusia yang hidup di sini, orang yang masyarakat yang tinggal di sini. Untuk Iya. terus ingat kepada Allah Nah, intinya begitu. dan tidak menyalahkan makhluk gaib atas kejadian yang terjadi di sini. Betul begitu? Ya, semua kembali kepada Allah. Karena apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan hanya kepada Allah tempat kita kembali. Seperti itu. Ya. Ada yang ingin Anda sampaikan lagi? Ada pesan untuk kami mungkin? Lembur di dia. Ulah tuduh pituduh. Cing kudu eling ke Gusti Pangeran. Yang syariat-syariat kudu loba maca. Ulah pikiran-pikiran nana kosong ulah. Mata engke jadi aya nu asup ka jero ragam Bandung. Saya mau pulang. Ya, Harimau, terima kasih. Assalamualaikum. Tak lama, mediator siuman. Bahkan setelah tadi kita melakukan mediumisasi dan sempat mendapatkan serangan dan ada beberapa makhluk yang masuk gitu. Apa yang kira-kira bisa kita simpulkan? Yang menarik itu tadi ada dua makhluk yang masuk ke tubuh mediator dengan karakter yang berbeda. Yang satu mengakui seolah-olah ada kebanggaan tersendiri bagi dia untuk mengakui bahwa ini semua adalah perbuatan dia, ulahnya dia. Dan satu lagi merasa malu gitu loh, dan sedikit mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik sekali. Cuman intinya dari beberapa dialog-dialog yang kita lakukan kepada mereka bahwa selama kita tunduk patuh kepada Allah, selalu berzikir, ingat kepada Allah, insya Allah tidak ada satupun yang akan memberikan mudarat kepada diri kita. Ya, Nabi pernah mengajarkan doa kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu kata Nabi, yang artinya itu dengan menyebut nama Allah yang tidak ada satupun selama asma Allah disebut yang dapat memberikan kecelakaan atau kemudaratan bagi seseorang baik di bumi maupun di langit, dan Allah lah zat yang maha mengetahui lagi maha melihat. Jadi dari doa itu jelas sebenarnya selama kita menyebut asma Allah tidak ada satupun yang dapat menyentuh kita. Berarti mitos yang di sini bahwa itu ada gangguan makhluk gaib itu bisa dipatahkan. Ya, ada unsur pemanfaatan di dalam mitos tersebut. Makanya mudah-mudahan jadi ada kata-kata ketika dalam hati harus selalu ingat kepada Allah. Kita harus supaya calon bayi kita dengan asma Allah, dengan rajin beribadah, sholat dan lain sebagainya. Insya Allah dengan kita selalu memohon perlindungan, keselamatan, pertolongan dari Allah, Allah akan menyelamatkan diri kita dan bayi kita. Bagaimana dengan selamatan yang sudah pada usia jamin 4 bulan atau 7 bulan itu ada pengaruhnya? Ya, sebenarnya begini, keselamatan itu adalah kita mohon keselamatan kepada Allah. Tasyakuran itu meluangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tuntunan dalam Islam untuk acara-acara seperti itu. Cuman yang paling terpenting adalah doa kedua orang tuanya terhadap bayi yang sedang dikandung oleh ibunya. Itu yang terpenting. Ternyata tidak semua makhluk gaib bersetuju terhadap perilaku menyimpang dari jalan Tuhan. Maha besar Allah atas semua makhluknya. Aing mah, tapi umur aya di duhur aing disalahkan wae, aing disalahkan wae.